Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang posisi bak atau kolam yang ideal dengan posisi matahari ya. Dalam budidaya ikan gurame, faktor suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Seperti yang pernah saya uraikan dalam video-video saya yang sebelumnya, yang terdahulu ya, yaitu yang berjudul kunci utama keberhasilan budidaya ikan gurame. Salah satu faktor yang sangat penting adalah masalah suhu. Hal ini adalah yang dimaksud adalah suhu air ya. Jadi suhu air juga dipengaruhi oleh udara di sekitar air atau cuaca di sekitar kolam tersebut. Dan cuaca sangat erat kaitannya dengan matahari atau panas matahari yang dipancarkan ke permukaan bumi ini. Makanya jika sinar matahari terhalang oleh suatu benda atau bangunan ya, atau pohon ya, misalkan seperti pohon, atap, atau bangunan ya, atau apapun yang menghalangi sinar matahari, otomatis matahari tidak bisa sampai ke permukaan air, dan itu bisa mengakibatkan kerugian yang fatal bagi kita ya, bagi pembudidaya ikan gurame. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jadi posisi matahari itu selalu berubah terhadap bumi ya. Misal seperti bulan Juni sampai dengan Agustus, biasanya posisi matahari berada di sebelah timur utara atau timur laut ya. Tetapi pada bulan-bulan tertentu posisi matahari berada di persis di arah timur, dan seperti di bulan Januari dan seterusnya berada di timur selatan atau tenggara ya. Nah, ketika posisi berada di jauh timur laut atau timur utara, terkadang kalau posisi bak di selatan bangunan atau sebelah utara ada pohon yang rindang atau apapun ya yang menghalangi, maka sinar matahari akan terhalang oleh bangunan atau pohon tersebut, dan itu bisa mengakibatkan air menjadi terlalu dingin atau suhunya terlalu rendah. Ketika air berubah menjadi terlalu dingin, terlalu rendah, yang tadinya biasanya kesehariannya itu hangat, sewaktu posisi matahari berada di persis di sebelah timur, biasanya itu air agak hangat ya. Sekarang misal terlalu dingin karena posisi berada di sebelah utara. Nah, itu biasanya sangat berbahaya bagi kehidupan ikan gurame ya, terutama untuk ikan yang kecil. Tapi mungkin bagi ikan yang sudah besar ya, misalkan ukuran 1 on ke atas, mungkin sudah aman. Dan dengan berubahnya suhu air menjadi terlalu dingin, otomatis selera makan ikan juga berkurang. Nah, di sini kita juga harus berhati-hati, jangan sampai memberikan makanan itu terlalu berlebihan ya. Intinya jangan sampai terlalu banyak ya. Sisa makanan yang terbuang itu karena sangat berbahaya bagi kehidupan ikan. Bisa menjadi racun ya, ikan menjadi bisa keracunan. Dan ketika air menjadi terlalu dingin, segala bibit penyakit juga akan cepat berkembang biak ya. Mulai dari bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Nah, itu suatu hal yang harus kita waspadai. Terus solusinya bagaimana? Nah, yang pertama, kalau misal kolam atau bak kita terhalang oleh suatu bangunan misalkan,
itu kemungkinan kecil ya kita untuk membongkarnya bangunan tersebut, apalagi kalau bangunan tersebut milik tetangga. Kalau misalkan pohon, mungkin kalau milik sendiri bisa ditebang ya, tapi kadang kalau milik tetangga juga repot juga. Jadinya solusinya yang pertama, jika ukuran ikan terlalu kecil seperti misalkan ukuran jempol atau silet ya, ketinggian air perlu dikurangi, dan itu ada ukurannya ya, ada ukuran yang ideal ya untuk ketinggian air. Nanti saya terangkan di video saya yang lain ya, untuk ukuran air yang ideal bagi setiap ukuran. Nah, kalau misal nggak bisa untuk dikurangi karena bak atau kolam misalkan sudah dibuat terlalu dalam ya, udah terlanjur, kalau misal nggak diisi full itu bisa mengakibatkan terpal atau plastiknya biasanya itu rusak ya kalau nggak diisi full. Jadi repot. Kalau dikurangi kadang bisa merusak terpal atau plastik. Jadi solusinya paling untuk memelihara ikan dengan ukuran yang lebih besar ya. Solusi yang kedua, jika kondisinya seperti itu, bisa juga air disirkulasi dan disaring ya. Jadi kondisi suhu air, pH air, dan oksigen itu bisa selalu stabil terjaga dengan baik ya. Makanya bagi teman-teman yang akan membuat bak atau kolam juga harus mempertimbangkan posisi kolam ya, atau baknya ya, misal dengan posisi lahan di sebelah selatan tembok misalkan, di sebelah selatan tembok bak atau kolam setidaknya melintang dari utara ke selatan, dengan harapan posisi bak yang mepet dengan bangunan mungkin tidak terkena sinar matahari ya, tetapi dengan melintang ke selatan, dari utara ke selatan, posisi sebelah selatan itu bisa terkena sinar matahari ya. Itu harapannya seperti itu, supaya air juga tidak terlalu dingin, tidak dingin semua. Jadi ada yang terkena, bagian selatan itu ada yang terkena sinar matahari. Itu untuk teman-teman yang mau membuat bak atau kolam harus mempertimbangkan seperti itu. Tapi coba kita bayangkan saja misalkan posisi lahan di sebelah selatan tembok atau pohon bambu ya misal, dan itu milik tetangga semuanya. Terus kita bikin posisinya bak melintang dari timur ke barat, dan dari pagi sampai sore tidak terkena sinar matahari sama sekali, dan ada kolam lagi di sebelah selatannya masih bisa terkena sinar matahari, otomatis di suhunya lebih hangat ya. Dan coba Anda amati dan bandingkan ikan yang ada di kolam yang pertama pinggir tembok dan sebelahnya yang terkena sinar matahari. Saya jamin ya, yang pinggir tembok itu jika dikasih ikan dengan ukuran yang kecil pastinya akan sering bermasalah dibandingkan dengan posisi kolam yang terkena sinar matahari. Begitu juga jika kasusnya posisi bak atau kolam kita di sebelah utara bangunan, ketika posisi matahari berada di timur selatan atau tenggara posisinya ya, bak atau kolam juga akan bermasalah. Nah, permasalahan yang sering terjadi, yang sering tidak dipertimbangkan oleh para pembudidaya,
Yang pemula itu biasanya tidak mempertimbangkan hal itu, baru nanti setelah sering kejadian-kejadian baru terpikirkan itu. Nah, kadang-kadang kita mau merubah posisi kolam aja itu membutuhkan tenaga dan waktu. Nah, sebelum kejadian seperti itu, bagi para teman-teman yang baru memulai harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Jadi saya memberikan pengalaman-pengalaman seperti ini karena saya sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu ya. Ketika kita sudah berjalan usahanya, ternyata dulunya tidak mempertimbangkan posisi bak tersebut, tapi ternyata setelah matahari itu berubah-ubah itu baru berpikir lagi. Jadi kadang-kadang karena awalnya tidak ada yang membimbing ya, jadi kita mencari solusi-solusi sendiri. Nah, kira-kira seperti itu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman para pembudidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.